Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan hari ini. Kami mau bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu selalu. Buat pagi yang indah ini, kami sambut terang mentari yang menyinari bumi. Terima kasih atas segala musim yang berganti yang Kau berikan bagi bumi ini. Bagi hujan, bagi panas, bagi semua hal. Dan terlebih bagi berkat nafas kehidupan daripada-Mu hari ini yang masih Kau titipkan bagi kami. Sebentar kami mau membaca Alkitab. Urapi kami ya Bapa untuk mengerti, memahami, merenungkannya. Dan kami juga taat akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami, agar kami dapat setia di dalam firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, memberitakan Injil bagi semua orang, agar semua orang dapat mengerti, memahami tentang Engkau melalui pembacaan Alkitab kami. Biarlah kami menjadi penginjil-penginjil kecil yang memberitakan kabar baik bagi semua orang, untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal Sang Pencipta, mengenal kuasa kerajaan-Nya, dan juga visi misi Tuhan bagi dunia ini. Karena Tuhan ingin semua manusia diselamatkan, dan ini adalah pilihan di mana manusia bisa memilih menuju keabadian atau kebinasaan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu bersuka cita membaca firman-Mu, diberi hikmat dan pengertian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus-Mu mengurapi kami dengan firman-Mu pagi ini. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 11 hingga 28. Ibrani 9 ayat 11 hingga 28 dengan perikop Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru yang berbunyi demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadir rat Allah guna kepentingan kita.
Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi poinnya, berbahagialah setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan yang menantikan Yesus Kristus kedua kali datang ke dunia ini. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Kami bersyukur telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami karena anugerah-Mu. Bukan kami yang memilih, tapi Engkau yang telah memilih kami untuk tetap bertahan dan setia sampai akhir hidup kami. Karena Engkau setia, maka kami pun akan selalu setia. Sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kami telah ditahirkan dan hidup menurut kehendak-Mu. Biarlah kami selalu dicucikan hati dan jiwa kami menurut Roh yang kudus. Kami belajar untuk hidup kudus. Kami mau hidup kudus. Kami ingin menjauhkan dosa-dosa kedagingan supaya kami layak di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah kudus. Tak ada yang dapat menghadap hadirat-Mu dalam kenajisan dan kekotoran sifat-sifat daging manusia. Karena bagi Allah segala sesuatu adalah kudus dan terang-Mu akan selalu menyinari bumi ini dengan kasih-Mu dan juga karunia-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus buat firman-Mu pagi ini. Apa yang kami dengar, baca, dan renungkan kiranya selalu menjadi pelita dan kekuatan bagi setiap langkah kami, menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami selamanya. Karena firman-Mu, apa yang kami dengar dan baca bisa menguatkan kami, membuat kami semakin yakin dan terpesona dan semakin dikuatkan akan iman kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang mengasihi-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Kiranya kasih, damai, sejahtera, sukacita yang selalu melingkupi kita, yang selalu setia di dalam firman yang menguatkan kita. Amin. God bless you all. Immanuel.